Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruni Rahayu akan berbagi aksi nyata Merdeka Belajar. Topik 1, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada modul Merdeka Mengajar, ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita beralih yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai guru harus merefleksikan diri dan peran kita sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa yang akan datang. Mengenali diri dan peran seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan serta kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sebagai guru, kita memiliki peran sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Konsep Ki Hajar Dewantara, kita sudah tidak asing lagi mendengarnya, yaitu Ingar Sesuntulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan diri. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pada bagian mendidik dan mengajar, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kodrat murid, dan yang kedua adalah tentang asas Trikon. Berbicara tentang kodrat murid, yaitu segala perubahan yang terjadi pada murid yang dihubungkan dengan segala kodrat keadaan maupun kodrat alam serta kodrat zaman. Tugas kita sebagai guru memastikan segala potensi dalam diri murid atau peserta didik kita bisa digali dan bisa dikembangkan. Selanjutnya adalah asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Selanjutnya konsentrasi
merupakan pendidikan yang dilakukan harus sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu terdiri atas dua kata. Yang pertama budi, di mana pengertiannya adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Konsep konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri, mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi atau budaya sendiri. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari keseluruhan pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG, murid generasi natif digital, hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu dengan cara klik link umpan balik dan Bapak Ibu menjelaskan apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah membahas tentang modul tersebut. Dan yang terakhir dari saya, perubahan itu tidak menyenangkan dan menakutkan. Namun, kita mengubah ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you next time.